Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta, juga teman-teman atas antusiasme yang sudah menyempatkan hadir pada acara CPDS Talk ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Amiruddin, SAP MAP, Empol Science PhD, selaku narasumber di acara hari ini. Juga kepada Ibu Laili Akbariah, SAP MAP, selaku Direktur Utama CPDS Indonesia, beserta seluruh teman-teman panitia dari CPDS atas kerjasamanya dalam menyelenggarakan acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar CPDS Talk Seri 1 yang bertemakan tips and trick dan publikasi pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Laila dari tim CPDS Indonesia selaku moderator yang akan memandu kegiatan webinar hari ini. Perlu kita ketahui, CPDS Indonesia merupakan lembaga riset yang bergerak di bidang penelitian dan publikasi pada bidang sosial dan pembangunan daerah. Kami juga menyediakan layanan konsultasi dan asistensi publikasi ilmiah. Untuk CPDS Talk Series sendiri merupakan salah satu program yang ada di CPDS Indonesia untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman seputar penelitian dan publikasi ilmiah. Untuk CPDS Talk Seri 1 merupakan forum yang diadakan pertama kalinya pada tahun ini dan nantinya akan ada CPDS Seri Talk dengan seri-seri selanjutnya. Perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman peserta, kami juga ada layanan publikasi jurnal bernama JSPDS, yaitu Journal of Social Science Policy and Development Studies. Jurnal ini memiliki fokus dan skop pada bidang sosial, pembangunan, dan kebijakan publik. Untuk selengkapnya, dapat mengunjungi website di jspds.cpds.go.id. Baik, para hadirin, untuk tema kegiatan webinar yang akan kita bahas hari ini adalah tentang tips and trick riset dan publikasi, yaitu terkait langkah-langkah maupun kiat-kiat sukses bagaimana sih melakukan riset dan penelitian publikasi yang baik. Sebelum itu, saya akan menyampaikan susunan acara yang akan kita lewati pada webinar hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian diikuti dengan sesi foto bersama. Selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Utama CPDS Indonesia dan dilanjutkan dengan pemaparan materi serta sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk mengawali kegiatan, marilah kita foto bersama terlebih dahulu sebagai dokumentasi acara hari ini. Mohon bantuan panitia untuk proses pengambilan gambar dan untuk Bapak Ibu peserta dimohon untuk open kamera sebentar dan harap menggunakan background yang sudah kami persiapkan. Untuk teman-teman panitia sudah siap untuk pengambilan gambarnya. Di sini ada sekitar 4 slide. Oke, pertama untuk slide pertama mohon bantuannya panitia. Sudah siap ya? Satu, dua, tiga. Untuk slide kedua, satu, dua, tiga. Sudah ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya adalah sambutan serta salam pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Laili Akbaria SAPMAP selaku Direktur Utama CPDS Indonesia. Kepada Ibu Laili, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
begitu ya, karena kemarin yang join di dalam grup yang melakukan pendaftaran juga kurang lebih hampir 100 begitu ya, 100 peserta, dan semoga nanti juga bisa terus bertambah begitu. Dan tadi juga tersampaikan bahwasanya peserta-peserta yang hadir pada pagi hari ini beragam ya, sangat bervariatif, dari akademisi, ada tadi dari dosen begitu ya, terus kemudian juga ada dari instansi pemerintah, ada dari Bappenas begitu, terus kemudian juga ada mahasiswa-mahasiswa S1 dan S2, sehingga harapannya CPDS Talk Series menjadi salah satu media yang kemudian menjadi salah satu sarana kita untuk meningkatkan atau mengembangkan pengetahuan, update dan upgrade terkait dengan bagaimana dunia riset dan publikasi yang terus berkembang begitu Bapak Ibu ya. Dinamika yang sekarang terus berkembang. Kami di sini tentu yang kami hormati, kami banggakan Bapak narasumber kami yang insya Allah secara kapabilitas, insya Allah secara terkait dengan publikasi pengalaman ya, begitu Bapak Ahmad Amiruddin SHP MAP Empol SCPHD. Beliau adalah salah satu akademisi Universitas Brawijaya yang memiliki reputasi riset yang sangat baik begitu, sehingga sama-sama nanti kita bisa sharing bagaimana kemudian perkembangan dunia riset ataupun publikasi yang ada saat ini. Bapak Ibu sekalian, tentu seperti yang disampaikan oleh MC bahwasanya ini adalah series pertama dan kami akan menyelenggarakan rutin insya Allah KPDS Talk ini, sehingga nanti bagi yang belum bergabung di dalam grup, sehingga nanti bisa kami informasikan terkait dengan penyelenggaraan-penyelenggaraan berikutnya, termasuk informasi-informasi terkini terkait dengan riset ataupun publikasi. Begitu. Termasuk tadi juga disampaikan, silahkan apabila Bapak Ibu sekalian memiliki minat atau antusias untuk mengirimkan papernya begitu ya, supaya nanti bisa dipubliskan dalam publikasi kami GSPDS gitu ya, masih membuka dan masih ada slot begitu yang kemudian akan kami terbitkan di volume pertama, yaitu di bulan Juni insya Allah, sehingga kami tunggu Bapak Ibu sekalian partisipasi antusias untuk terus bersama-sama berkembang bersama-sama untuk meningkatkan riset dan publikasi berdasarkan dengan kebutuhan yang ada saat ini. Kurang lebihnya itu simak selamat kita bersama-sama sharing, sama-sama berdiskusi dengan narasumber handal kami, begitu, sehingga nanti kita sama-sama bisa mengupgrade diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Monggo Mbak Laila. Baik, terima kasih banyak Bu Leli atas sambutan pembukanya. Untuk selanjutnya adalah masuk pada acara inti, yakni penyampaian materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Ahmad Amiruddin, SABMAP, MPOS JPSD, atau biasa disapa, mohon maaf, dengan Bapak Amir. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, beliau ini merupakan dosen di Universitas Brawijaya, khususnya di Fakultas Ilmu Administrasi. Selain itu, beliau juga merupakan komisaris di salah satu lembaga konsultan tata kelola pemerintahan yang ada di Kota Malang, yaitu Smart ID. Selain itu, beliau juga memiliki banyak pengalaman menulis artikel, baik artikel yang terindeks Scopus secara internasional maupun artikel pada jurnal nasional. Pada slide tersebut, Bapak Ibu, merupakan salah satu contoh artikel dari Bapak Amir yang terindeks Scopus selama 2 tahun terakhir ini. Sebelum penyampaian materi, izinkan saya menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya, Pak Amir? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Mbak Laila. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Sebelumnya Bapak sudah siap nggak Pak untuk memberikan materi tentang tips dan triks dan dari riset publikasi ini? Yang pastinya seluruh peserta juga sudah antusias menunggu pemaparan materi dari Bapak. Baik, kalau begitu monggo langsung saja kepada Bapak Amir. Waktu dan layar kami persilakan, Pak. Baik, Mbak Laila.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Bapak Ibu semuanya. Em, Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kita bisa melaksanakan CPDS Talk yang pertama, gitu ya. Dan juga ini akan dilaksanakan secara rutin dan juga secara konsisten seperti itu. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk kehadirannya di pagi hari ini dan juga seluruh tim yang sudah hadir. Tanpa mengurangi rasa hormat, gitu ya, sudah hadir teman-teman dari CPDS, Ibu Direktur CPDS, Ibu Laili Akbariah, SAPMAP, dan juga seluruh teman-teman ya dari tim CPDS, dan juga kepada seluruh peserta hari ini. Saya boleh share screen sendiri? Mohon maaf Pak, karena Zoom-nya ini adalah Zoom webinar, jadi untuk share screen-nya akan dibantu oleh tim Di Bandung, panitia. ayo kalau mau ikut. Atau Saya kalau di mau ikut, tapi ini. ya, dibantu di mute ya untuk peserta yang lain ya. Terus juga tolong coba saya dijadikan host. Baik, untuk teman-teman panitia, mohon untuk bantuannya Pak Amir dijadikan host. Dan yang share screen dimatikan. Oke. Baik, terima kasih ya. Pagi hari ini kita mendiskusikan terkait tips dan trik research and publications. Nah, pada prinsipnya, sekali lagi, kenapa kita perlu melakukan publikasi? Kenapa kita perlu melakukan publikasi? Kenapa kita perlu sekali lagi mempublish ide pikiran kita, gitu ya? Karena Bapak Ibu semuanya, kita perlu meninggalkan legacy, ya, perlu meninggalkan legacy. Kita perlu meninggalkan legacy, perlu meninggalkan sesuatu yang bisa dibaca oleh generasi-generasi selanjutnya. Dan juga Bapak Ibu semuanya, dalam konteks ya semua akan menjadi orang tua atau akan menjadi pemimpin atau akan menjadi seseorang yang berharap ketika dia sudah tidak ada, gitu ya, berharap dia bisa meninggalkan sebuah legacy. Dia bisa meninggalkan legacy. Apa bentuk-bentuk legacy yang bisa kita berikan? Tentu Bapak Ibu semuanya bisa dalam berbagai bentuk gitu ya. Misalnya dalam bentuk aset, dalam bentuk warisan, dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk perusahaan, dalam bentuk saham atau berbagai macam. Dan salah satunya adalah riset dan publikasi. Kenapa riset dan publikasi ini penting? Karena ini akan menjadi legacy dan juga akan menjadi sumbangsih kita terhadap kebaikan. Saya Muslim gitu ya,
dan sangat percaya bahwasannya ada amal yang akan saya terima meskipun saya meninggal dunia. Kan kita semua pasti meninggal dunia ya. Kita semua pasti meninggal dunia dan saya tentu berharap bisa meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi keturunan ataupun bagi semua orang. Oleh sebab itu, salah satunya yang saya yakini bisa menjadi suatu legacy, warisan yang baik adalah publikasi. Kenapa? Karena publikasi ini adalah salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk amal jariah. Seperti menulis buku, seseorang jadi memiliki pengetahuan dan dia menjadi baik dan dia jadi berubah ke arah yang lebih baik. Itu yang saya yakini dengan teman-teman saya ketika kita sekolah S3, ya. Itu yang saya yakini ketika kita sekolah S3. Kita mempercayai bahwasannya ada amal yang akan kita terima selaku muslim gitu ya, yang akan terus kita terima. Apa itu? Satu, gitu ya, ilmu yang bermanfaat. Dua, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Tiga adalah amal jariah, amal yang digunakan untuk berinvestasi pada dunia-dunia kebaikan, sekolah, tempat ibadah, dan seterusnya. Ini perlu saya sampaikan di awal agar niatan kita berpublikasi itu lurus, gitu ya. Tidak hanya sekedar syarat selesai studi, tidak hanya sekedar menaiki jabatan tertentu, tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas atau memenuhi kewajiban pada tugas jabatan tertentu. Ya, jadi sekali lagi, publikasi itu sebagai sebuah legacy yang menjadi sebuah investasi jangka panjang. Maka dalam konteks tips dan trik hari ini perlu saya sampaikan. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, ini profil singkat saya tadi juga sudah disampaikan oleh moderator. Dan ya, saya S2 di S1 di MSAP di Universitas Brawijaya, S2 di sini, selanjutnya S2 di Thailand, selanjutnya PhD saya di Jepang. Dan saya ada beberapa pengalaman dan juga beberapa award yang pernah didapatkan gitu ya. 3 tahun terakhir, Max Scholarship dari pemerintah Jepang, juga riset grant dari beberapa instansi, kementerian, dan seterusnya. Ada haki, buku, dan juga internasional juga. Baik, itu prolog yang ingin saya sampaikan di awal. Research is not a formula. If we knew if what we are doing, it would not be called research. Would it? Maksudnya apa? Ya, teman-teman semuanya bisa melakukan apapun, ya. Kita tahu cara menyelesaikan tugas dengan baik. Maka itu bisa dianggap sebagai riset. Kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik. Itu juga bagian dari riset. Kita bisa melakukan sesuatu menuju satu tempat, itu juga riset. Contoh, efektivitas transportasi Malang, Surabaya, Malang, eh, Jakarta, dan seterusnya. Kita melakukan perbandingan. Nah, kalau naik kereta, cost benefit analisisnya seperti apa. Kita bisa melakukan analisa dalam konteks waktu. Ya, kita bisa melakukan dalam konteks behavior kereta. Bisa naik bis, bisa naik
ke kendaraan roda dua, bisa jalan kaki, bisa kendaraan pribadi, ya, atau pesawat dan seterusnya. Dikomparasi menggunakan instrumen-instrumen ilmiah dan itu menjadi sebuah penelitian. Oh, rupanya dalam konteks efektivitas menuju Malang ke Surabaya lebih efektif kereta misalnya, atau lebih efektif bus misalnya. Dengan analisa instrumen-instrumen, biaya, waktu, tenaga, itu sekali lagi bisa menjadi sebuah riset. Ketika sekali lagi statement dari Einstein ini, ketika kita bisa menyelesaikan sesuatu, itu adalah sebuah riset. Tinggal bagaimana kita bisa menyajikan apa yang kita lakukan tersebut dengan menggunakan instrumen-instrumen ilmiah, dengan menggunakan uji-uji ilmiah. Atau Bapak Ibu semuanya, misalnya di sini yang saya lihat sebagian misalnya adalah mahasiswa ataupun juga ASN di Bapeda Kabupaten Gresik misalnya, menyelesaikan apa dalam setahun? Kami berhasil menyelesaikan RPJMD. Itu sebuah riset. Dan bagi Bapak Ibu semuanya yang punya fungsional perencana atau analis kebijakan, riset ini juga menjadi value added. Tapi sekali lagi, orientasi utama kita riset itu kalau bisa orientasi yang never ending legacy. Jadi menghasilkan sesuatu yang baik, dibaca oleh orang, sehingga dia menemukan suatu kesimpulan yang baik. Sehingga dia juga berubah menjadi lebih baik. Baik, kembali kepada apa itu riset. Berarti riset ini bisa dimanapun, ya, kapanpun. Dan ada satu kesimpulan, riset yang baik adalah riset yang selesai. Ya, riset yang baik adalah riset yang selesai. Dan riset yang selesai adalah riset yang didiseminasikan, diletakkan di perpus, dikonversi menjadi buku, dikonversi menjadi jurnal, agar lebih banyak orang bisa membaca apa yang sudah kita lakukan. Agar lebih banyak orang yang bisa membaca, menyimpulkan, atau menerima kebaikan dari apa yang kita lakukan. This is a map, not a route. Artinya ini sebuah peta, bukan penunjuk, bukan sebuah rute atau penunjuk jalan. Each research journey is a unique. Setiap riset itu pasti ada keunikannya. Kalau dalam konteks yang lebih spesifik, namanya adalah novelty. Bagaimana kita bisa menemukan sebuah novel. Dan di sini Bapak Ibu semuanya, saya juga memposisikan kita discuss ya, masih banyak peneliti-peneliti lain yang memiliki outstanding achievement yang luar biasa gitu ya dibandingkan saya. Jadi di sini saya tidak yang paling tahu ataupun tidak yang benar gitu ya, tapi kita bisa berdiskusi, bisa sharing pengetahuan satu dengan yang lain. Masuk kepada tips dan trik yang pertama. Tips dan trik yang pertama, teman-teman semuanya, kita harus memahami apa itu indexing, ya. Apa itu indexing? Saya akan menjelaskan. Apa itu indexing? Indexing itu artinya lembaga yang menyebutkan bahwasannya sebuah jurnal itu bisa diteliti atau bisa diidentifikasi. Ini namanya indexing. Yang paling rendah sebenarnya levelnya, tapi saya nggak memasukkan, itu adalah Google Scholar.
Jadi Bapak Ibu semuanya bisa browsing gitu ya. Jadi mulai sekarang kalau mau browsing jurnal itu jangan di Google. Misal jurnal publik, kebijakan publik, jurnal manajemen publik. Tidak, tapi Google Scholar. Jangan Google biasa, Google Scholar. Di sana yang muncul adalah karya-karya Scholar. Siapa Scholar? Ya, para cendekiawan. Ya, Google Scholar kalau ditranslate itu adalah Google cendekia. Ya, para cendekiawan artinya para dosen, peneliti, expert, dan seterusnya yang mempublikasikan karyanya. Saya tidak memasukkan karena itu indexing dengan tingkat paling rendah. Filter kualitasnya rendah, gitu ya. Filter kualitasnya masih rendah. Level selanjutnya yang saya tampilkan, namanya adalah Sinta. Indexingnya adalah Sinta. Bapak Ibu semuanya bisa masuk, terutama yang membuat akun ya. Namanya sinta.kemendikbud.go.id. Dalam website ini Bapak Ibu semuanya bisa menemukan peneliti ataupun jurnal yang baik. Kenapa ini menjadi tips pertama? Karena untuk membuat suatu riset dan publikasi yang baik, kualitas bacaan kita juga harus baik, ya. Kualitas bacaan kita juga harus baik, ya. Ini pendekatan, ada yang menyebut pendekatan FIFO, ya, sorry. Pendekatan GIGO, garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out. Artinya kalau inputnya itu adalah maaf sampah, maka keluarnya juga sampah. Jadi sejak awal yang kita baca sebagai referensi itu juga harus berkualitas. Maka sekali lagi tips dan trik yang pertama Bapak Ibu semuanya harus mengetahui apa itu indexing. Ini indexing saya, ya. Tadi teman-teman panitia juga mengeluarkan karya saya yang mungkin 5 tahun terakhir, dan sebagian terindeks Google Scholar. Tapi sekarang saya perbarui, saya tidak menggunakan lagi Google Scholar gitu ya, menggunakannya adalah Sinta. Dan di Sinta sudah teridentifikasi jurnal saya Q1 ada, Q2 ada, Q4 ada. Teman-teman juga bisa cari nama saya di sana. Ahmad Amiruddin dengan Sinta ID sekian. Atau Ahmad Amiruddin saja sudah akan kedetek. Saya domisili mana, risetnya berapa. Dan tidak hanya itu, teman-teman bisa memilih jurnal-jurnal dengan Sinta ini mengeluarkan ranking juga, ya. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 sampai 6. Yang terbaik Sinta 1. Ini level nasional, ya, ini level nasional. Selanjutnya adalah Scopus, ya. Saya kira punya saya sekali lagi masih banyak yang lebih outstanding ya. Orang-orang dengan publikasi puluhan. Saya sendiri start di Scopus baru 2022 gitu ya. Baru 2022 akhir saya start mulai publikasi fokus di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Dan untuk prosesnya di Scopus itu tidak mudah gitu ya, berbulan-bulan. Ada tentu yang cepat tergantung kualitas dari Scopus itu sendiri. Tapi sekali lagi di sini kata kuncinya adalah indexing. Dengan indexing Bapak Ibu semua bisa menemukan nama jurnal yang berkualitas. Contoh kebijakan publik. Apa sih jurnal-jurnal yang relevan dengan kebijakan? Di situ Bapak Ibu cari download yang open access. Atau kalau mau bayar juga silahkan. Berarti bacaan kita, referensi kita itu sudah jurnal-jurnal yang berkualitas, ya, jurnal-jurnal yang berkualitas. Scopus di sini bisa nyari nama orang, bisa nyari nama jurnal, ya. Sayangnya saya bisa membedakan ya, unfortunately ya, bahwasanya Brawijaya sendiri itu belum berlanggan.
Ya, kalau saya ketika saya kuliah di Jepang, itu di Scopus kita bisa nyari judul jurnal. Karena kita tidak berlangganan nggak bisa. Kemarin hari Senin kan saya juga ketemu expert ya, profesor dari Incheon University, mampir sempat ke Brawijaya dan juga ke Smart ID. Di sana poinnya dia ketika seminggu sebelumnya menanyakan, Amir, saya bisa akses Scopus nggak? Langsung saya ya, dengan malu-malu ya menyampaikan, mohon maaf kita nggak bisa akses Scopus. Saya screenshot sama ini kalau pakai WiFi di Brawijaya atau WiFi di Indonesia gitu, tampilannya akan seperti ini. Unfortunately ya, karena memang untuk mengakses juga harus mengeluarkan resource yang luar biasa, miliaran per tahun, hanya untuk bisa berlangganan. Selanjutnya ada namanya Web of Science, ya, Web of Science. Ini lebih tinggi lagi dari Scopus, gitu ya. Saya sendiri kira-kira kalau di eh, Google Scholar mungkin publikasi saya itu ada 6 misalnya. Di Sinta mungkin tinggal 5 gitu ya. Di Scopus ada 4 gitu ya. Di Web of Science tinggal 3 misalnya. Karena semakin mengerucut, semakin berkualitas. Web of Science lebih sulit lagi diakses. Tapi teman-teman sangat mungkin untuk bikin akun ya. Saya sendiri bikin akun dan akhirnya bisa mencari searching di Web of Science. Ini levelnya bisa dibilang sih paling tinggi lah ya kira-kira menurut saya gitu ya. Nah, ini paling tinggi di antara indexing-indexing lainnya. Dan sekali lagi saya pernah punya pengalaman kalau di Indonesia itu Scopus itu kalau Bapak Ibu dosen itu sebagai sebuah sesuatu yang udah levelnya tinggi gitu ya, sesuatu yang sulit dicapai. Saya pertama ketemu dengan pembimbing saya di Jepang, saya menyampaikan, kamu dapat jurnal ini dari mana? Dari Scopus, Shinsei. Gitu. Apa itu Scopus? Mereka aja nggak tahu Scopus. Padahal di Indonesia ini sebagai sebuah suatu indexing yang baik gitu ya, yang luar biasa. Tapi di beberapa negara maju mereka nggak mengenal itu. Yang mereka kenal adalah Web of Science. Di Taiwan misalnya, mereka mengenal kalau di social science SSCI. SSCI, Social Science Citation Index. Itu sama juga di Web of Science juga salah satu subnya adalah SSCI. Mereka nggak terlalu mengenal Scopus, tapi mengenalnya adalah SSCI. Ini sekali lagi tips dan trik pertama yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, karena tadi GIGO, garbage in, garbage out. Apa yang kita baca, apa yang kita jadikan referensi itu akan menentukan gitu ya, akan menentukan apa yang kita pahami sebelum kita melakukan riset atau telah melakukan riset atau mencari referensi dalam riset. Selanjutnya, Bapak Ibu semua, sekali lagi sebenarnya tips dan trik ini bisa sangat banyak ya, termasuk pemilihan bagaimana cara melakukan publikasi, pemilihan jurnal yang tepat, menghindari jurnal predator, dan seterusnya. Bisa juga, tapi itu semua bisa terminimalisir kalau Bapak Ibu semuanya pakai 3 indexing yang saya sampaikan tadi. Apakah masih mungkin ada predator? Mungkin. Tapi kalau sudah Web of Science itu sangat bisa diminimalisir. Predator itu apa? Itu publikasi-publikasi yang mengedepankan profit. Biasanya cepat, bayar di awal, gitu ya. Prosesnya cepat, bayar di awal, jurnalnya tidak terlalu berkualitas, gitu ya. Ada yang kadang misal jurnalnya riset di Indonesia, translate-nya aja acak-adut gitu. Malang City jadi Set City gitu. Batu City jadi Stone City gitu. Nah itu udah tanda walaupun dia Scopus gitu ya, tapi dia nggak nggak baik gitu, jurnalnya nggak baik.
Dan itu sekali lagi bisa diminimalisir. Oke, selanjutnya adalah tips yang kedua adalah tips bagaimana menulis jurnal itu sendiri. Ada namanya title, gitu ya. Title adalah singkat, informatif, dan mudah dicari. Ya, singkat, informatif, dan mudah dicari. Jadi, singkat ini artinya mewakili apa yang mau kita tulis. Informatif sudah menjadi representasi. Ada yang menyebut juga judul tidak lebih dari 12 kata. Ini mewakili kata singkat itu sendiri. Yang kedua, highlight temuan-temuan utamanya. Ada beberapa hal yang seringkali salah dilakukan. Yang ini saya terima pelajaran ini ketika sekolah S3. Ada orang yang menulis keyword di bawah itu adalah sama dengan judul atau kata yang sudah ada dalam abstrak. Kalau versi pembimbing saya, jangan. Keyword itu adalah hal yang memudahkan seseorang mencari gitu ya. Nanti akan mensitasi atau membaca karya kita. Jadi kalau bisa keyword itu adalah kata-kata yang tidak ada dalam abstrak. Ini ilmu baru menurut saya dulu kan, ataupun di tesis gitu ya, seringkali keywordnya itu ya ada Iya. yang sudah tertulis di judul, bahkan yang sudah tertulis di abstrak. Selanjutnya adalah introduction. Apa introduction? Why did you do it? Apa alasan kita melakukan itu? Atau or why is this topic important? Apa alasan tulisan ini penting? Tulisan ini belum pernah diteliti, tulisan ini mengisi gap yang sudah ada, tulisan ini memberikan kontribusi, dan di introduction inilah kadang novelty harus dikeluarkan. Terus literatur review. Why is my model or perspective probable? Mungkin. Karena berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, mereka menggunakan variabel A, B, C. Saya juga menggunakan A, B, C, tapi di lokasi yang lain. Saya menggunakan A, B, C, D, ada tambahan variabel lain yang itu belum diteliti oleh literatur-literatur lainnya. Itu adalah novel. Dan ini setidaknya ya sebuah susunan minimal dalam sebuah penelitian atau publikasi. Ada namanya judul pasti, abstrak, introduction, literature review, discussion, their result, material, method. Kadang ini ada yang di-comprises, ada yang introduction, langsung ke material and method, misalnya, dan discussion conclusion. Ada yang langsung dari introduction, langsung discussion. Sangat berbeda-beda, tergantung judul. Tidak sama persis berjumlah 8 subchapter atau chapter. Selanjutnya adalah material and methods. Where and how did you do, gitu ya. Metode apa yang dilakukan, pendekatannya pakai apa, kualitatif, kuantitatif. Kualitatif sendiri ada spesifik lagi misalnya. Terus kuantitatif juga, apalagi banyak sekali metode yang digunakan, gitu ya. Kualitatif pakai in vivo kah, pakai Miles Haberman, ya pakai Creswell. Kuantitatif juga sangat banyak gitu ya, mau pakai pendekatan yang mana, SEM, Structural Equation Modeling, SEM PLS, juga pakai regresi sederhana, regresi berganda. Di sini dijelaskan. Result adalah what did you find and how do my results support my perspective.
temuan-temuan yang kita temukan dari hasil uji dan analisa data. Discussion, dia ada yang result dan discussion ini jadi satu. Discussion itu kita mengkomparasi. What does it means and the important for future research and practice, dan juga kita mengkomparasi dengan temuan dari jurnal lain. Kalau result itu penyajian datanya, discussion kita coba mengkomparasi dengan penelitian-penelitian yang lain. Dan conclusion, what are your major findings and their significance? Ini tips yang kedua, artinya kita harus memahami, ya, kita harus memahami apa yang mau kita tulis dan strukturnya bagaimana cara menulisnya. Sehingga kita bisa memberikan tulisan yang worth it untuk dibaca oleh pembaca kita. Jangan sampai kita memberikan sesuatu yang kurang berkualitas, kurang totalitas, dan akhirnya pembaca tidak memahami apa yang ingin kita sampaikan. Baik, selanjutnya poin-poinnya detailing dari masing-masing poin yang saya sampaikan di sini. Tapi sebelum itu saya ingin open discuss ya. Kita coba memberikan kesempatan open discuss. Saya kembalikan ke Mbak Laila sambil terus nanti akan kita lanjutkan untuk detailing. Silakan Mbak Laila. Baik, terima kasih Pak Amir untuk materinya. Untuk sesi tanya jawab pertama begitu nggak Pak? Untuk Bapak Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom, kemudian nanti akan saya bantu akomodir untuk disampaikan kepada narasumber begitu. Karena Zoom-nya adalah Zoom webinar, jadi seluruh partisipan tidak dapat menyampaikan secara langsung begitu. Monggo kepada Bapak Ibu yang akan bertanya, silahkan. Baik, itu sudah ada yang raise hand, Pak Amir, dari Bapak Aris SP. Silakan Pak Aris, disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum, selamat Oh, bisa. siang, pagi Pak Amir. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Amir ya. Bisa dengar nggak Pak? Pagi-pagi bisa jelas. Ya. Mohon izin Pak, saya ini kan akan buat jurnal yang mungkin sangat berkaitan dengan apa namanya yang menjadi concern dari CPDIS ya. Itu polisi kalau nggak salah sosial dan development ya kalau tidak salah ya. Kebetulan dari tesis saya ini kan saya akan mau turunkan atau saya mau konversi ke apa namanya Pak, jurnal saya. Apakah tidak apa-apa kita terbitkan di dua tempat gitu Pak? Kalau salah satunya kan dari Bappenas minta, nah, kalau salah satunya kita terbitkan di sini tidak apa-apa gitu Pak? Itu mungkin dari pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Laila, ditampung dulu ya. Mungkin ada yang dari kolom chat dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak Amir. Saya juga akan bantu membacakan yang pertanyaan dari kolom chat. Eh, Mohon izin Bapak Amir, izin bertanya terkait dengan autor apabila ingin publikasi terindeks nasional atau internasional, apakah lebih baik dilakukan kolaborasi dengan instansi yang berbeda? Begitu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini menarik ya. Yang saya sampaikan di awal adalah
tujuan-tujuan mulia yang selalu harus kita upayakan ketika kita menulis jurnal, gitu ya. Nah, Pak Aris misalnya ingin publikasi as much as possible, gitu ya, semakin banyak semakin baik, itu bagus. Dan apakah boleh publikasi di banyak tempat? Boleh, tapi sekali lagi setiap jurnal itu ada namanya plagiarism check minimal, ya. Ada plagiarism check minimal. Nah, kalau di semakin tinggi jurnalnya ya semakin besar, dan bahkan dalam tanda kutip dilarang mempublikasikan karya hasil yang sama di dua jurnal yang contoh. Misal kita tadi, saya konsisten ya contohnya biar lebih mudah, gitu ya. Analisa efektivitas perjalanan Malang Jakarta. Analisnya pakai cost benefits analysis dari sisi biaya, dibandingkan biaya naik pesawat, naik kereta, naik bis, dan seterusnya. Terus ditambah lagi dengan metode misal waktu, biaya lain-lain, dan seterusnya. Waktunya dikonversi misal jadi sebuah rupiah. Terus Bapak Ibu semuanya di situ menulis jurnalnya, ya. Analisa efektivitas perjalanan Malang Jakarta. Dipublikasikan dalam jurnal A. Terus Bapak Ibu menulis lagi uji efektivitas perjalanan Malang Jakarta. Diganti depannya saja. Isinya diparafrase saja, tapi datanya sama, itu tidak boleh, ya. Karena pasti similarity check-nya terdeteksi atau plagiarism check-nya terdeteksi, nggak bisa. Tapi kalau Bapak Ibu semuanya melakukan satu riset menjadi banyak jurnal, bisa. Seperti yang saya lakukan sekarang misalnya. Satu riset, saya ambil data ASN seluruh Indonesia, gitu ya. Respondennya 1.000, gitu ya, hampir 1.000. Dan nanti saya pecah-pecah. Responden di Jawa Timur, gitu ya, saya ambil variabel apa. Jadi sekalian riset itu ketika saya bikin kuesioner itu langsung variabelnya banyak, minimal 2, gitu ya. Terus nanti dari sini saya bisa otak-atik minimal jadi 2 juta. Tapi ingat, 2 jurnal ini benar-benar dua jurnal yang berbeda. Bedakan apa itu penelitian dan publikasi, ya. Penelitian kan bagaimana kita mengambil data. Ya, makanya kadang-kadang saya menyampaikan ke teman-teman, pengalaman saya sendiri, judul tesis misalnya, itu kan ada 2 pertanyaan. Riset masalahnya kan ada 2. Itu bisa jadi 2 jurnal. Itu bisa menjadi 2 jurnal. Tapi sekali lagi introduksinya jangan sama persis, ya. Kita harus mereformulasi. Karena setiap pertanyaan itu harus dicari datanya. Harus ditanyakan di interview guide. Dan nanti ketika terkumpul bisa jadi 2 jurnal. Contoh, riset saya adalah tadi melakukan evaluasi, analisa, dan uji efektivitas perjalanan dari Malang ke Jakarta. Pertanyaan riset saya yang pertama, bagaimana efektivitas perjalanan Malang-Jakarta menggunakan pendekatan biaya. Pertanyaan yang kedua menggunakan pendekatan waktu. Pertanyaan ketiga menggunakan service agreement atau service level agreement atau menggunakan pendekatan PSM, Public Service Motivation. Orang-orang yang melayani saya sepanjang saya menggunakan transportasi. Jadi menjadi 3 penelitian. Melakukan satu penelitian, ada 3 pertanyaan, ini saya cari datanya, dan ketika publikasi saya dapat 3 jenis data, dan itu boleh dipublikasikan menjadi 3 jurnal. Selanjutnya, pertanyaan kedua, sambil nanti kalau memang ada respon, ya, dipersilahkan, ada feedback ataupun ya, pandangan, sharing, ataupun pendapat yang berbeda juga nggak apa-apa.
Untuk autor, bertanya terkait dengan autor. Apabila ingin publikasi terindeks nasional atau internasional, apakah lebih baik dilakukan kolaborasi dengan instansi yang berbeda? Jawabannya adalah untuk terindeks publikasi nasional atau internasional, Bapak Ibu harus publikasi di jurnal yang terindeks. Itu yang pertama. Ingin terindeks Sinta. Sinta berapa? Sinta 2. Ya cari jurnal Sinta 2. Autornya bisa sendirian, bisa banyak orang, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Itu tidak mempengaruhi indexing. Menariknya, kalau kita kolaborasi, itu bisa meningkatkan jangkauan riset kita, gitu ya. Misal kita kolaborasi antar kampus, misalnya. Tapi itu tidak mempengaruhi indeks. Indeks itu tergantung jurnalnya, ya, tergantung jurnalnya. Sangat tergantung jurnalnya, bukan autornya. Yang kedua, saya menemukan ini dalam tanda kutip strategi pragmatis, dan saya sedang juga mengumpulkan gitu ya orang-orang yang mau menulis penelitian. Nanti misal ini Mas Aris, Pak Aris punya satu jurnal, Ibu Meisyarah punya satu jurnal, Pak Aris jadi peneliti, jadi penulis kedua di jurnalnya Bu Maisaroh. Bu Maisaroh jadi penulis kedua di jurnalnya Pak Aris. Kelebihannya strategi ini dilakukan oleh negara-negara berkembang yang berharap indeks negaranya cepat naik, gitu ya. Jadi teman-teman saya yang dari negara-negara lain seperti ini. Mereka hanya mungkin membantu menulis satu dua paragraf atau membantu satu bab, tapi namanya jadi salah satu co-author. Makanya beberapa jurnal itu kadang ada yang autornya 5 6 gitu. Ini strategi yang seperti ini. Berarti nanti Mas Aris di indexing, dihitung oleh data punya dua jurnal. Mbak Maisaroh juga punya dua jurnal. Padahal eh, first author atau corresponding author, pemilik ide pertamanya itu yang namanya pertama. Ya, itu yang namanya pertama. Sehingga ini bisa mempercepat memang dalam konteks kolaborasi dan juga dalam konteks portofolio. Ya, dalam konteks portofolio. Tanda-tandanya seperti itu. Kalau ada jurnal autornya banyak, nah dia berarti menggunakan strategi seperti itu. Saya mulai mencari juga strategi seperti ini agar sekali lagi mempercepat, ya, mempercepat portofolio kita. Kenapa? Karena portofolio ini penting. Contoh begini, Bapak Ibu semuanya kan bisa cek namanya di Scopus, Web of Science, Sinta gitu ya. Mungkin tidak terindeks gitu ya, namanya belum terdaftar di sana. Tapi kalau kita dengan mekanisme kolaborasi gitu ya, tips yang menurut saya menarik itu kita bisa cepat terbentuk portofolio. Itu jawaban saya, respon saya terhadap dua pertanyaan. Saya kembalikan ke Mbak Laila. Baik, terima kasih Pak Amir atas jawabannya. Untuk Bapak Aris sudah terjawab nggak Pak pertanyaannya? Terima kasih banyak Pak Amir. Ya, matur nuwun nggih. Baik, begitu pula untuk Ibu Meisyarah. Semoga sudah terjawab pertanyaannya. Untuk selanjutnya, Pak Amir, monggo dilanjut pemaparan materi lanjutan terlebih dahulu, Pak. Kemudian nanti kami akan membuka sesi pertanyaan kedua, begitu. Monggo, Pak Amir. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan beberapa hal yang lebih dalam lagi dari masing-masing poin yang sudah saya sampaikan. Pertama, setelah kita memiliki publikasi, kita harus menentukan jurnalnya mana.
tips selanjutnya dan trik selanjutnya. How to determine journal target. Satu, teman-teman harus melihat namanya kesesuaian scope. Setiap jurnal itu pasti ada scope-nya. Dia tentang apa? Kita mau nulis tadi analisa perjalanan Malang Jakarta, gitu ya. Kemungkinan di jurnal ekonomi, jurnal kebijakan transportasi, ya. Jangan sampai masuk ke scope misalnya kesehatan. Dan itu sangat ditentukan apa? Abstrak kita. Kalau Bapak Ibu semuanya menggunakan Elsevier, gitu ya, saya juga ada terbit satu jurnal di Elsevier. Elsevier itu penerbit yang sudah sangat terkenal di dunia, gitu ya. Di sana dia memberikan satu bantuan namanya Find a Journal. Di situ teman-teman mengcopy paste abstrak teman-teman. Nanti akan keluar kira-kira jurnal mana yang relevan. Tapi yang lebih penting lagi, jurnalnya ada dulu. Dan cara membuat jurnalnya juga dari jurnal-jurnal yang berkualitas, yang dikutip, yang dibaca. Kalau mau yang tinggi. Selanjutnya ada indexing dan article processing charge atau biayanya. Itu perlu dicek juga. Jangan sampai kita tidak tahu, rupanya nanti bayarnya mahal. Ya, mahalnya sampai berapa? Ada yang 50 juta satu kali terbit. Ada yang 35. Tergantung. Karena mereka juga kalau internasional pakai rate-nya juga rate internasional. Ya, rate-nya internasional. Ada yang pakai Swiss francs, ada yang pakai euro, ada yang pakai dolar. Dan itu semua dengan mudah bisa diketahui, teman. Selanjutnya adalah indexing. Tadi ada Web of Science, Scopus, terus Sinta. Apakah hanya ini? Enggak. Sangat banyak. Indexing itu sangat, sangat, sangat banyak. Google Scholar. Ada namanya Simagu. Banyak sekali. Sekali lagi sangat banyak. Saya nggak bisa menyebutkan semuanya. Hindari jurnal predator. Tadi ciri-cirinya. Kualitas jurnal di situ nggak baik, translate-nya cakadut gitu ya, dan biasanya dia terindeks dalam jangka waktu yang pendek, 1-2 tahun di Scopus misalnya. Itu Mohon ada maaf, Pak potensi. Amir, Hmm. mohon maaf. Untuk slide-nya sepertinya belum tertampil, Pak. Oh, slide-nya belum tertampil ya. Oke, Terima kasih. baik. Oke, jadi sekali lagi how to determine journal target, kesesuaian scope, indexing, and article processing charge atau biaya melakukan publikasi tersebut. Karena kan ada reviewer, ada editor, ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan, editing, dan seterusnya. Hindari predator jurnal, sekali lagi predator jurnal itu biasanya bayar di awal, waktunya sangat cepat, dan jurnal yang publish kualitasnya tidak terlalu baik. Frekuensi terbitnya dilihat setahun berapa kali, ada setahun 2 kali, setahun sekali, setiap bulan juga ada. Durasi submit dan publish, gitu ya, di sana biasanya ada prediksi kapan pertama mendapatkan jawaban, diterima atau ditolak. Dan teman-teman semuanya ditolak itu biasa ya. Sekali lagi ditolak itu biasa sekali. Saya sendiri diajak ya berkali-kali, dia berkali-kali. Bahkan tadi malam aja saya dapat email rejection. Ya, dapat email rejection itu biasa. Kita berarti masih belum layak untuk masuk ke jurnal, terus diperbaiki. Berulang kali saya dapat rejection. Lama-lama juga santai aja. Dulu awal-awal, sudah upaya, sudah usaha. Nah, kalau jurnalnya justru tidak terlalu mudah menerima, ya teman-teman juga harus khawatir, gitu ya, harus khawatir. Selanjutnya adalah pelajari archive jurnal tersebut, melihat kelayakan publikasi, mengenali topik,
mengenali tipe artikel atau mengukur kedalaman topik. Cara yang tidak tertulis di sini dan menurut saya cukup praktis, kita kan misal menulis jurnal itu kutipan saya misal 20 sampai 40 jurnal. Di situ rata-rata publishnya di jurnal mana? Disitulah setidaknya tujuan utama kita. Kalau bisa di jurnal yang banyak kita kutip. Kenapa? Berarti skopnya sama. Ya, idenya mirip-mirip. Dan saya biasanya juga mengklasifikasi. Ada yang jurnal paling sulit, saya coba dulu. Jurnal yang tengah, dan seterusnya. Selanjutnya adalah menulis manuskrip. Manuskrip itu ya jurnal itu sendiri. Sebelum dipublish namanya manuskrip. Sesuaikan dengan format judul jurnal tujuan. Ada template-nya biasanya. Beberapa jurnal bagus bahkan tidak mengenal template ya. Sudah submit aja ya, polos gitu. Baca author guideline dan sesuaikan dengan jurnal template pada jurnal tujuan. Ambil beberapa contoh paper dengan author naratif, author native sebagai model. Similarity check-nya harus di bawah 20%. Ini plagiarism yang tadi saya maksud. What makes a script strong? Clear and useful message. In a logical way, reader understand the research. Seringkali suaranya masuk memang dari tadi. Maksudnya banyak gitu ya. Minta bantuannya ya. Next time kita improve. Baik, saya lanjutkan. Judul. Judul adalah harus interesting, describe conclusions, explicit, implicit. Ini beberapa judul dari jurnal-jurnal yang berkualitas ya. In open data, an enabler for trust, exploring the link and the mediating role of citizen satisfaction. Jadi ada beberapa jurnal itu diawali dengan tanda tanya. Nggak ada masalah. Untuk sekali lagi meningkatkan interestingnya, meningkatkan daya tariknya. Saya juga ada, kalau nggak salah satu jurnal, tapi bukan di jurnal internasional. Is open data an enabler for trust? Artinya, apakah data terbuka, gitu ya, keterbukaan informasi publik itu enabler for trust, artinya menjadi enablers, variabel yang bisa mengungkit dari kepercayaan. Exploring the link and mediating role, mengeksplorasi hubungan dan juga mediasi, peran mediasi dari citizen satisfaction, gitu ya, dari kepuasan masyarakat. Terus, e-government use, perceive transparansi, public knowledge of government's performance and satisfaction with government. An analysis of moderating, and framing mechanism based on the COVID-19 outbreak control survey data from China. Berapa kata dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sangat panjang. Tapi dua-duanya jurnal yang baik ya. Dua-duanya jurnal yang baik. Dan dilihat ya di sana penulisnya sangat banyak. 4 orang, ada yang 3 orang, dan seterusnya. Kadang ada jurnal-jurnal yang penulisnya lebih banyak lagi. Selanjutnya adalah abstrak ya. Satu, gitu ya, mungkin yang bawah ya, yang menarik. Kalau yang atas itu dia mengutip, ini biasanya tergantung template ya. Kalau yang di atas, yang kotak-kotak biru itu adalah poin yang dijelaskan. Objektif, tujuan risetnya apa. Desain, bagaimana dia mengaplikasikan desainnya. Ya. Terus setting and participant. Sample collection analysis. Jadi tiap masing-masing subbabnya diwakili langsung.
Tapi yang sering dipakai itu yang bawah gitu ya. Dan sekali lagi ada unsur background, aims, method, result, dan conclusion. Saya sendiri mereview sebagai reviewer beberapa jurnal dan kalau di jurnal Indonesia itu sering kali memang tidak memenuhi kaidah-kaidah dasar tersebut. Kaidah dasar apa? Ada poin background atau problem, ada novelty, ada aim, tujuan risetnya, ada metodenya, ada resultnya, ada conclusion. Kadang-kadang, maaf, teman-teman langsung jump ke conclusion yang paling. Terus selanjutnya introduction, start with global problem, gitu ya. Strong reason why the study was carried out. Kenapa kita melaksanakan penelitian tersebut, clear objective or aims, will your study fill the gap, gitu ya. Bagaimana kita bisa mengisi gap. Dah, saya mute. Baik, itu untuk introduction ya. Dan ini tipikal deduktif ya, artinya cara menyusunnya paragrafnya. Global problem, masalah kemiskinan, masalah pengangguran, atau masalah-masalah yang bersifat general. Terus di sana menyampaikan alasan yang kuat kenapa penelitian ini perlu dilakukan, tujuannya apa, dan novelty-nya. Mengisi gap yang mana, belum adanya riset tentang apa. Terus literatur review, the rule of theory, ya, teori adalah kata yang sering digunakan tapi jarang didefinisikan. Teori digunakan untuk memberikan kohesi pada penelitian, hubungan, dan pengaruh, dan sebagai dasar hipotesis penelitian. Gitu ya. A theory is a statement of relation among concept within a set of boundary assumption and constraint. Kalau di ilmu sosial kita mengenal banyak, ada teori, ada statement, ada teori, ada statement, ada framework, ada konsep, ada model, dan seterusnya. Dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya, dalam konteks social science ya, teori ini menjadi penting. Kita menguji pendekatan tertentu, menguji framework tertentu, dan seterusnya. Ya, seterusnya adalah method dan material, clear, short, passive sentence, past tense, reference of method, ethical and clearance, ya, sections. Ini yang perlu disampaikan dalam method and material, ya. Terus teman-teman juga harus menyampaikan framework risetnya. Bisa experimental research, bisa sampling research, bisa survei, bisa wawancara, dan seterusnya. Setelah metode dan material ini sangat detail, kalau metode dan material artinya sangat ditentukan oleh teman-teman menggunakan metode apa, kualitatif, kuantitatif, dan seterusnya. Result and discussion gitu ya, representative figure and table, clear point of result. Kita benar-benar menyampaikan apa hasil kita. Dan discussion juga mencoba mengkomparasikan hasil kita gitu ya. Ujinya seperti apa, R square-nya seperti apa, profil
sampel kita seperti apa, banyak laki-laki perempuan, komposisi laki-laki perempuan, umur, domisili, dan seterusnya. Terus conclusion, acknowledgement ini cenderung kepada kita mengakui kontribusi beberapa pihak gitu ya, mulai dari pemberi dana atau teman kita, itu nggak ada masalah. Jadi acknowledgement. Conclusion gitu ya, implikasi dari temuan manuskrip baik secara teoritis maupun praktis dan juga keterbatasan kita. Karena setiap penelitian pasti ada keterbatasan. Itu poin-poin yang bisa saya sampaikan dalam webinar yang pertama ini dalam SDS Talk sesi pertama pembukaan ini. Ya, silahkan Bapak Ibu semuanya bisa sharing, bisa bertanya atau apapun yang bisa di-sharingkan ya, dan sekali lagi ini nanti kita lakukan secara konsisten, kontinu dan berkala. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amir. Mohon maaf sebelumnya, saya mohon bantuan untuk dipindahkan hostnya ke akun CPDS kembali, ya Pak. Baik, terima kasih untuk materi yang telah disampaikan dari Pak Amir, yang pastinya sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu. Tentu semoga dapat memberikan insight maupun motivasi kepada Bapak Ibu peserta yang akan melakukan riset dan publikasi ilmiah. Sebagaimana tips dan trik bagaimana melakukan penelitian dan publikasi ilmiah yang sudah disampaikan oleh Pak Amir selaku narasumber. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi kembali atau sesi tanya jawab. Pada sesi ini kami memberikan 5 kesempatan pertanyaan begitu, dan akan ada hadiah menarik bagi 3 pertanyaan terbaik gitu. Dan nantinya hadiahnya adalah berupa voucher diskon layanan CPDS Indonesia yang akan diinfokan setelah acara. Untuk mekanisme tanya jawabnya Bapak Ibu, sebagaimana sudah disampaikan oleh tim panitia pada kolom chat, juga Bapak Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan via fitur chat Zoom. Kemudian saya akan membacakan pertanyaan kepada Bapak Amir, atau juga dapat menyampaikan langsung via fitur raise hand begitu. Monggo kepada Bapak Ibu yang akan bertanya. Baik, sudah ada yang raise hand, Pak Amir. Untuk Bapak Prabu, monggo dipersilahkan, Pak, untuk menyampaikan secara langsung. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, Mbak, ininya. Kedengeran nggak suaranya? Halo? Terdengar, Pak. Kalau Iya, ya. aman. Kalau untuk jurnal ini, saya kadang terkendala di novelty itu. Kadang novelty itu standarisasinya tuh yang saya alami gitu ya, antara satu jurnal yang lain dengan yang ini tuh berbeda gitu. Sedangkan kita sudah berusaha untuk itu tuh udah novelty gitu, tapi kadang-kadang ternyata bukan gitu ya. Nah, ya tadi apakah novelty itu setiap jurnal standarisasinya sama dalam penilaiannya, atau seperti apa sih sebenarnya novelty itu gitu. Ada yang mengatakan novelty itu selalu yang yang terbaru atau yang unik dan lain sebagainya. Sebetulnya kalaupun misalnya terbaru kan dari penelitian ke penelitian selanjutnya itu pasti ada benang merah gitu ya. Saya anggapnya
nggak ada yang benar-benar murni baru gitu ya, benar-benar ininya baru banget. Pasti ada benang merah dari penelitian sebelumnya, ada benang merah dari penelitian-penelitian. Jadi pasti pasti ini gitu. Cuman ya kadang-kadang tadi ketika kita menuliskan novelty ternyata ini sudah ada kan ya. Padahal yang kita teliti itu ya kalau kalau misalnya diibaratkan dengan gajah gitu ya, ya kan bisa jadi orang lain itu meliti tentang telinganya. Kita mungkin di dalam telinganya belum ada yang teliti. Mungkin seperti itulah pemahaman saya. Jadi tadi terkait dengan novelty itu sebetulnya bagaimana sih menyiasati biar benar-benar itu tuh apa ya sama gitu pemahaman kita sama pihak jurnalnya. Itu aja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bapak Prabu. Untuk Pak Amir, dijawab langsung atau ditampung dulu, Ya, Pak, saya pertanyaannya? respon langsung ya. Terima Baik, kasih monggo. Pak Prabu, salam kenal. Tadi mungkin beberapa penanya belum menyampaikan profilnya ya, Mbak Moderator, artinya biar kita berinteraksi Siap, siap, dan Pak. saling. Maaf, lupa. Ya, enggak apa-apa. Em, Novelty ya, ini memang hal yang seringkali menjadi atau menghantui kita selaku penulis. Saya dulu pun sama mengalami hal tersebut. Apa sih novelty, novelty, novelty? Saya belajar dari senior-senior saya yang karyanya sudah puluhan dan seterusnya. Saya bertanya ke mereka, kata kuncinya tadi, filling the gap. Jurnal di dunia itu kan ribuan. Dan daya baca kita itu berapa sih? Sehari atau seminggu, sebulan? Maka untuk filling the gap itu ada dua pendekatan kalau menurut saya. Satu, kita harus pakai sistematik literatur review atau aplikasinya ada, ya mungkin nanti bisa dijadikan materi SDS selanjutnya. Intinya dengan aplikasi dan sistematik literatur review itu, kita mau bahas apa? Membahas public service. Misalnya. Kita dengan menggunakan aplikasi tersebut akan tahu pembahasan public service dari tahun kapan sampai dengan yang terbaru itu poinnya apa? Dimotivasinya kah? Fasilitas kah? Citizen satisfaction atau apa? Itu cara mencari novelty. Sehingga kita bisa coba mencari tahu diskusi terbarunya itu di lingkup apa. Apa public service dihubungkan ke ICT dan seterusnya. Yang kedua adalah kita harus membaca dulu jurnal-jurnal yang paling relevan dengan penelitian kita. Dari mana kita bisa tahu novelty? Setiap jurnal yang baik itu juga menyampaikan saran atau limitasinya. Itulah yang kita isi. Itulah yang bisa menjadi sebuah novelty. Gitu ya. Dan tingkat novelty ini ya menurut pengalaman saya disertasi itu udah paling sulit. Jurnal lebih agak mudah gitu ya. Cara cari novelty ya cari jurnal-jurnal berkualitas, baca limitasinya, baca beberapa jurnal misalnya dengan topik yang sama gitu ya, baca limitasinya kita sudah bisa menemukan novelty. Dengan cara apa? Ya kita mengisi kelemahan dia. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita mampu mengisi itu? Metodenya, kapasitas data, atau juga daya cakup kita ya, coverage kita dalam memahami penelitian itu. Kalau tidak bisa, cari lagi berarti. Sekali lagi, jurnal itu sebenarnya, jurnal yang bagus itu sudah menyisakan gap yang dia miliki. Saya melakukan penelitian ini, kekurangan saya, sampling saya masih berjumlah ini. Kekurangan saya, variabel saya masih 3. Kita 3 plus 1 sudah sebuah novel. Gitu. Kita dengan sampling yang lebih besar, dengan lokasi yang lebih baru, atau dengan grup kelompok yang lebih presisi, itu sebuah novel. Jadi novelty jangan selalu diartikan criticizing atau redesigning the theory, sulit, sangat sulit. Ya, tapi namanya filling the gap, gitu ya, filling the gap, mengisi kekosongan yang belum banyak diteliti.
Dan sekali lagi, reviewer pun mereka membaca jurnal itu tidak yang seluruh jurnal di dunia dibaca pasti. Mereka juga punya limitasi. Seperti itu. Limitasi yang kita tahu ya dari apa yang kita baca. Maka dari awal tadi saya bilang kualitas jurnal yang kita baca harus diperbaiki dulu. Dari situ kita akan tahu, bahasa senior saya dulu adalah ujung pengetahuan di mana kita mau riset. Kalau sudah fokus di satu riset misalnya kepuasan pelanggan, kepuasan masyarakat, di situ kita harus baca jurnal-jurnal baru dan berkualitas. Maka kita akan tahu novelty yang sedang didiskusikan yang belum terjawab. Dan saya banyak komparasi dengan disertasi teman-teman yang di Australia dan seterusnya, ya seperti itu. Misal dia menulis tentang SMEs, Small Enterprise, Small Medium Enterprise, gitu ya, UMKM. UMKM biasanya dihubungkan dengan ketidakmampuan mendapatkan funding. Dia menemukan lain, apa misal green corporate atau green management, dihubungkan jadi novelty. Karena biasanya green management atau sustainable management itu dalam corporation, bukan dalam level SMEs. Itu contoh-contohnya. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amir atas jawabannya. Untuk Pak Prabu selaku penanya, bagaimana Pak jawaban dari Pak Amir? Apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Eh, cukup, cuman pengen pengen dilatih itu untuk apa namanya, analis yang benar-benar ketajaman itunya tuh, biar lebih jeli gitu. Oh ini nih novelty-nya. Nah itu tuh masih, ya saya sendiri masih lemah gitu, apa namanya, untuk menganalisa analisa tadi. Tapi sangat membantu sekali, sangat bagus sekali Pak Amir. Terima kasih Pak. Eh, baik Pak Prabu, terima kasih terkait dengan apa namanya, terkait dengan Novelty. novelty. Bapak bisa menyampaikan atau menggunakan layanan dari JPDS Indonesia yang menyediakan jasa konsultasi terkait dengan publikasi ini ya begitu. Ada Untuk nomornya, Bu? baik, nanti akan dikirim oleh Oh ya, panitia lewat chat, begitu Pak. siap, siap, siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabu. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Amir. Ya, langsung saya respon ya. Mungkin untuk Baik, sementara baik, ini monggo. pertanyaan terakhir ya. Baik. Eh, Sambil sekali lagi nanti biar Bapak Ibu punya curiosity, rasa ingin tahu, join di CPDS Talk selanjutnya dengan pemateri lain atau mungkin atau saya belum tahu, biar kurios gitu ya. Tidak kita selesaikan di sini, tapi juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya, termasuk juga ke layanan-layanan di CPDS. Saya perencana ahli muda di Bapeda Kabupaten Gresik, mohon arahan terkait tips dan trik dalam penyusunan publikasi policy paper agar menghasilkan satu output kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan ke dalam dokumen perencanaan. Selanjutnya, apakah memungkinkan dalam suatu penelitian dilakukan dengan metode kuesioner data sekunder tanpa melakukan survei lapangan? Jawabannya ya, sekali lagi policy paper dan publikasi itu berbeda, tapi policy paper itu kekuatan dia harus filling the gap antar kebijakan. Ya, kemarin saya menguji mahasiswa S2 gitu ya, kami seluruh penguji sepakat bahwasannya ini harus jadi policy paper karena dia sudah sangat detail gitu ya, membandingkan antar kebijakan terkait dengan apa? Terkait dengan penilaian kinerja ASN. Dia ASN di BPS. Dan policy paper sekali lagi harus kuat di sana. Kan dalam konteks SKP atau capaian kerja pegawai, remunerasi, itu kan ada beberapa kebijakan ya. Ada peraturan masing-masing kementerian, ada Permenpan RB, dan juga peraturan-peraturan lain dalam konteks kinerja, itu dihubungkan sampai dengan aplikasi di bawah. Akhirnya memunculkan apa? Gap-gap yang harus diperbaiki dari kebijakan itu. Atau misal perencanaan pembangunan, misalnya kita punya
Permendagri 86, kita punya Kepmendagri. Coba disandingkan filling gap-nya di mana, itu menjadi policy paper. Pengalaman saya sendiri di bidang perencanaan, gap-nya yang sering muncul itu adalah porsi 4 pendekatan. Politik, porsi top down, bottom up, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, pendekatan top down, bottom up, gitu ya. Pendekatan teknokratis itu tidak pada porsi yang seimbang. Menurut saya harusnya peraturan bisa mengisi itu secara jauh lebih optimal. Artinya terutama partisipasi masyarakat. Terus apakah bisa menggunakan metode kuesioner dan data sekunder? Sangat bisa. Banyak jurnal-jurnal baik itu menggunakan data sekunder. Ya, tinggal kedalaman kita untuk mengkomparasi, mencari kejelian di balik data-data yang tersajikan. Contoh kemarin ketika saya ada tamu dari Incheon University, dia menampilkan data confident in government sedunia. Di situ Indonesia sangat tinggi. Terus kedua, dia menampilkan data total ASN di Indonesia. Rupanya turun jumlahnya. Kenapa bisa data kepuasan atau kepercayaan terhadap pemerintah naik, tapi ASN-nya turun? Padahal harusnya kalau jumlah ASN-nya turun kan kemampuan melayani juga turun. Maka muncul analisa-analisa. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Laila. Baik, terima kasih Bapak Amir. Untuk Ibu Desi Hermawati, semoga jawaban dari Pak Amir sudah menjawab pertanyaannya. Untuk selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab sudah selesai, dan tadi sudah ada sekitar 4 atau 5 pertanyaan begitu Pak yang sudah terjawab. Nah, sekali lagi saya sampaikan kami juga akan memberikan 3 hadiah berupa voucher diskon layanan CPDS bagi penanya dengan pertanyaan terbaik, dan detailnya akan dibagikan setelah acara. Setelah ini akan ada link absensi, kehadiran peserta, dan pengisian survei terkait kesan pesan peserta webinar Tips and Tricks Riset dan Publikasi pada hari ini. Untuk link survei kegiatan dan absensi akan dibagikan pada kolom chat Zoom serta grup WhatsApp. Untuk link tersebut nantinya akan dijadikan sebagai syarat untuk klaim sertifikat. Dan pengisian linknya kami batasi hingga nanti malam pukul 23.59 WIB. Sebagai contoh nih, misalkan ada Bapak Ibu peserta yang hanya mengikuti Zoom tetapi tidak mengisi link survei kegiatan maupun absensi, maka Bapak Ibu tidak bisa mengklaim sertifikat dari kami. Oleh karena itu, mohon kesediaan Bapak Ibu dan teman-teman peserta untuk mengisi link tersebut. Untuk sertifikatnya nanti akan dibagikan maksimal H+2 setelah acara selesai melalui email masing-masing peserta. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kegiatan hari ini telah sampai pada penghujung acara. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari webinar ini, yaitu menulis riset artikel akan membutuhkan keterampilan yang perlu dilatih dan dikembangkan secara terus-menerus, terutama dalam hal ide. Ide ini bisa datang dari mana saja, bisa dari kehidupan sehari-hari, fenomena di sekitar, hobi atau kebiasaan, dan lain-lain apa saja yang dapat memotivasi kita untuk memperoleh dan menekuni ide tersebut. Dengan adanya ide-ide kreatif tersebut, akan dilakukan pengujian dengan menggunakan pemikiran kritis dan melalui kaidah-kaidah ilmiah sehingga dapat menghasilkan output karya ilmiah yang baik dan kredibel. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Amir, SAPMAP Empol SCPSD atas materinya, semoga dapat memberikan manfaat atau insight bagi seluruh peserta yang hadir. Alhamdulillah, sebagai penutup, saya Laila selaku moderator memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Sebelum mengakhiri acara, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun sebagai penutup. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Sampai jumpa di lain kesempatan dan di series
CPDS Talk selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. pamit Terima undur kasih diri. Bapak Ibu semuanya, Pak Aris, Pak Prabu, dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mohon maaf Pak Abu Desi. Saya Baik, izin terima kasih. pamit.